Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di podcastnya PKS Lampung. Gimana kabarnya semuanya? Aku harap kalian baik-baik semua. Kembali lagi di podcast ini kita akan ngebahas seputar apa kira-kira? Kita bakal ngebahas seputar ayah. Di sampingku sudah ada Ketua Salam Sahabat Ayah Lampung dengan Kak Rio. Assalamualaikum Kak Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Rio? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, keluarga sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tahu teman-teman kita di Cianjur sana sedang terkena musibah gempa di mana-mana, tapi kita di Lampung ini alhamdulillah dikasih kenyamanan dan keamanan. Ngobrolin soal ayah karena aku seru banget nih ngebahas soal ayah ya, karena menurutku ayah itu berperan penting juga bagi seseorang anak, siapapun, karena kita semua pernah menjadi anak. Nggak cuma ibu aja yang bentar lagi ada hari ibu gitu. Mungkin bentar lagi juga kita manggil ibu ya untuk ngomong di sini. Tapi kesempatan kali ini kita kasih kesempatan untuk ayah mencurahkan isi hatinya di sini. Dan kita harus tahu nih apa itu sebenarnya sahabat ayah Lampung. Langsung Kak Rio, pertanyaan pertama aku pengen nanya sih sebenarnya apa itu sahabat ayah Lampung? Kalau dilihat dari arti atau makna definisi dari sahabat itu kan orang dekat yang bisa ya berbagi apa gitu kan, berbagi suka duka, berbagi pengalaman gitu ya, kemudian juga berbagi skill ataupun kemampuan dia, kemudian juga berbagi sesuatu yang bisa jadi sifatnya solusi ataupun tips atau kiat. Nah berarti kalau dia dan itu juga yang namanya dalam bersahabat itu dia lebih dekat ketimbang dengan teman biasa gitu. Dan biasanya kalau sahabat ini dia memiliki nilai-nilai yang sama. Nah, ketika disandingkan dengan sahabat ayah Lampung berarti ada ayah Lampung ini ya, kita berharap itu dia berbagi. Ya, berbagi sesuatu yang memang bisa dibagi dengan sahabat yang lainnya dan sifatnya dekat gitu, walaupun mungkin kita beda usia, kemudian beda pengalaman ataupun beda agama, tapi ketika kita udah bicara tentang sahabat itu kita satu frekuensi, kita memiliki nilai yang sama kan gitu untuknya. Nah jadi karena itu disinilah maknanya kenapa kita pakai sahabat ayah Lampung, jadi lebih dekat lagi walaupun kita baru kenal tapi itu sudah seperti teman dekat. Menarik kita mau ya ternyata. Dan masalah anak zaman sekarang adalah mereka itu ngerasa jauh dari orang tuanya. Gitu ya. Yang aku lihat itu ada temanku yang dia memang secara kisah historis luar biasa perjuangannya terhadap ayahnya, tapi jauh dengan ayahnya. Mungkin bisa jadi penyebabnya adalah karena dia berpikir ayahnya strength, ayahnya galak, ayahnya otoriter, sehingga apapun dia harus dikontrol gitu. Pertanyaannya adalah apa yang melatar belakangi adanya si sahabat ayah Lampung? Di dalam suatu keluarga itu kan terdiri ayah, ibu dan anak. Nah, di mana ayah ini sebagai pemimpin ya, sebagai leader di dalam keluarga, dan tentunya dia memiliki peran, kemudian kedudukan dan fungsi yang juga lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, ketika ayah ini memiliki peran yang besar, maka ini akan berpengaruh terhadap kondisi di keluarga. Nah, baik buruknya sebuah keluarga itu yang menentukan siapa? Ayah. Ya kan? Mau dibawa kemana keluarga ini? Itu ayah. Mau seperti apa? Itu ayah. Penentunya adalah ayah. Nah, ketika ayah ini tidak bisa menentukan arahnya mau kemana, mau seperti apa, dan peran-perannya berkurang, maka otomatis akan mempengaruhi kondisi si istri, ibu, atau si anak tersebut. Nah, makanya oleh karena itu yang melatar belakangnya agar apa? Kita ingin bersama-sama bahwa ayah ini kita akan optimalkan peran-perannya. Tuh di luar sana ngomong bahwa ayah ini cuma nyari duit doang. Dan apa dong, mohon maaf ya. Cuma bisa marah-marah aja. Kita melihat ini, wah ini bener apa enggak? Nah, maka oleh karena itu kita hadir melatar belakangnya kenapa? Kita ingin bukan hanya ayah itu sekedar bisa mencari nafkah atau uang saja, tapi juga bisa ada peran-peran yang lebih besar lagi ketimbang hanya sekedar nafkah doang. Itu udah cukup, udah bagus, tapi perlu ada peran-peran yang lainnya yang harus dioptimalkan di dalam sebuah keluarga. Gitu. Benar, maka aku nggak
nggak heran sih kalau ayah itu berperan penting ya buat keluarga. Karena menurutku ayah itu kayak nahkoda di kapal yang namanya keluarga gitu. Mau kemana arahnya ya tergantung ayahnya. Mau kemana berhentinya tergantung ayahnya. Maka nggak bisa dibelakangi ya peran ayah. Walaupun Rasulullah bilang katanya ibumu, setelahnya ayahmu ya masih ada ayahnya nih kan. Artinya itu menjadi peran yang penting gitu. Selanjutnya Kak Rio, ngobrolin soal ayah salam juga ya. Apa sih sebenarnya mimpi besar dari salam ini untuk mengakomodir tadi peran-peran ayah yang ada di Lampung ini? Yang jelas yang pertama itu kita hadirnya salam di Lampung ini itu yang pertama ingin membekali pengetahuan konsep-konsep tentang keayahan. Karena terus terang saja kalau kita mau diskusi terkait dengan keayahan, kita sekolah nih misalnya SD 6 tahun, SMP 3 tahun, kemudian SMA 3 tahun, kuliah 4 sampai 5 tahun. Kemudian S2 S3 ya sekitar ada 2 sampai 4 tahun. Totalnya kisarannya antara 16 sampai 20 tahun. Itu kita untuk mendapatkan ilmu ya. Tapi ketika dia menikah, berkeluarga dan ingin menjadi ayah, berapa tahun dia sekolahnya? Berapa tahun? Iya. Nggak ada waktu yang pas gitu kan? Dia pernah nggak ayah itu sekolah? Iya, nggak ada sekolah khusus ya gitu. 0 tahun. Nah, sementara dia menjadi ayah itu bisa jadi sepanjang hidup dia. Betul. Ya kan? Nah, ketika ini tidak ada konsep ini, pemahaman ini, maka mau nggak mau ya berpengaruh terhadap keluarga. Maka oleh karena itu kita ingin membekali itu supaya nanti menjadi ayah itu menjadi ayah yang baik dan juga benar gitu. Ya, menjadi teladan buat keluarganya, itu yang pertama. Yang kedua juga kita hadirin juga karena ingin membekali dari segi skill, keterampilan dalam pola asuh ataupun parenting. Karena ini memang nggak ada bekalnya ketika kuliah nggak ada. SD, SMP nggak ada. Nggak ada itu, bahkan berkeluarga nggak ada, dianggap udah selesai bisa. Padahal permasalahan ketika kita tidak bisa memiliki kemampuan untuk mengasuh. Karena tadi bahwa ayah cuma mencari nafkah saja, padahal ternyata itu tidak seperti itu. Ada lagi peran-peran yang lain, salah satunya bagaimana ayah mampu untuk mendidik atau mengasuh anak-anaknya. Bisa jadi ayah yang nggak mendalami peran itu, itulah penyebab anak itu ngerasa jauh dari ayah. Alhasil mereka menjadikan ayah itu sebagai common enemy mereka. Datang malas ketemu ayah malas nih gitu kan. Misalnya cuma marah-marah merintah doang. Menarik ya teman-teman ya. Ternyata cita-cita besarnya seperti itu. Dan ini aku pengen tahu lebih jauh lagi. Bang Fajar, selain dari kita membekali untuk pengetahuan keayahan, kemudian juga keterampilan tentang pola asuh ataupun parenting. Yang ketiga juga dengan hadirnya salam ini adalah kita dengan adanya hadirnya ayah ini peran-perannya bisa optimal, maka diharapkan bisa membangun dan membentuk ketahanan keluarga. Nah, sehingga dengan adanya ketahanan keluarga itu, maka lahirlah para generasi-generasi yang itu bisa kuat fisiknya, ya hebat pikirannya, ya kan, tangguh mentalnya, dan kokoh imannya. Itu kenapa kami hadir itu kan? Itu menarik banget itu. Karena buah nggak bakal jatuh jauh dari pohon. Itu slogan atau apa bahasanya, peribahasa yang nggak bakal pernah hilang dari kita. Menarik. Karyo, pertanyaan selanjutnya yang pengen aku tanya nih seputar salam ya. Kalau nggak salah kemarin launching ya, salam ya. Apa sih yang dilakuin pada saat launching itu? Kemarin kita sudah launching tentang salam sahabat ayah Lampung itu Ahad atau Minggu 13 November 2022. Nah, di mana kita itu sengaja mengambil para orang tua, ya ayah ibu dan anak-anak yang difabel. Yang punya anak kebutuhan khusus, karena kita juga ingin bahwa mereka pun sama seperti kita, maka kita berikan kesempatan, kita berikan panggung juga, mereka sama kok
boleh untuk sukses juga. Punya hak yang sama. Punya hak yang sama. Dan Tuhan tidak membatasi itu. Nah, maka kita hadirkan itu. Sehingga di situ adalah kegiatan-kegiatan, diantaranya adalah ada orang tua nyanyi dengan anaknya. Nah, ya. Kemudian ada juga kisah-kisah inspiratif bagi ayah hebat. Karena apa? Menjadi ayah untuk anak-anak yang kebutuhan khusus itu nggak mudah. Panjang prosesnya dengan segala kesabaran, ya kan, dengan segala perjuangan dan pengorbanan, bahkan waktu yang menyita banyak untuk mereka, tapi itu mereka harus lakukan itu, dan mereka harus menerima itu karena itu takdir dari Tuhan. Nah, kebesaran jiwa dan pikiran dan hati ini membuat apa ya, tegar seorang ayah. Nah, ini yang kita angkat. Itu yang kita ingin, sehingga apa, bahwa di luar sana bisa jadi ini ketika kita akan munculkan ini bisa menjadi inspirasi, motivasi. Ternyata begini rasanya kalau punya seorang ayah yang punya anak seperti ini, dan ini memberikan motivasi tersendiri buat kita yang ya katakanlah ya diberikan karunia anak yang normal seperti kita ini gitu. Iya, itu mau ngebuat para ayah di luar sana menjadi lebih bersyukur. Dan saat gitu ya. itu saya menangis gitu ya, gemeteran waktu itu, saya peluk gitu ya, karena memang ada salah satu teknik-teknik bagaimana kita meluluhkan anak itu, kemudian juga lebih dekat walaupun hanya sesaat itu dengan teknik menyentuh, yang sentuhan fisik itu, masya Allah. Awalnya dia juga tadinya nggak nangis, itu nangis juga gitu, karena saya sentuh, saya merasakan apa yang dirasakan gitu, alang susahnya untuk menghafal not itu ya, do re mi itu nggak mudah ternyata. Karena mereka main ini juga, main juga gitu. Cetik gitu bentuknya. Itu untuk ngapal itu butuh waktu berjam-jam gitu. Nyanyi juga, ngapal lagu juga itu nggak mudah. Nah, itu kita angkat karena memang ada sesuatu yang memang menarik dan cukup memang perlu kita angkat gitu. Nah, itu pengalaman buat kita. Jadi kita tidak untuk launching ini kita mengambil sesuatu yang memang banyak hikmah, pelajaran ataupun motivasi, inspirasi buat kita semua, khususnya yang baru kita kelola ya untuk yang Salam ini gitu. Karyo. Iya. Sebenarnya Salam ini itu anak atau program dari bidang apa sih? Iya. Bang Fajar, Salam ini lahir dari BPKK. BPKK itu bidang perempuan dan ketahanan keluarga. Nah, BPKK ini punya 4 deputi. Nah, salah satunya adalah deputi ketahanan keluarga. Nah, deputi ketahanan keluarga ini memiliki program unggulan, yaitu Rumah Keluarga Indonesia. Yang RKI betul. Itu. Nah, RKI itu adalah Rumah Keluarga Indonesia. Rumah Keluarga Indonesia ini juga itu ada cabang-cabang kegiatannya, gitu kan. Nah, salah satunya adalah Forum Ayah. Nah, tapi khusus untuk di Lampung itu namanya Sahabat Ayah Lampung. Gitu. Baik. Semakin menarik nih ngebahas soal Salam ya, Sahabat Ayah Lampung. Karyo. Sahabat Ayah Lampung ini kan berdiri belum lama ya. Artinya tadi udah dibahas juga mimpi-mimpi besarnya. Di luar sana mungkin banyak ayah-ayah yang tertarik untuk gabung ke Salam. Gimana caranya dan siapa aja yang boleh gabung ke Salam? Kita sudah buat grup, masih di grup WhatsApp gitu ya. Dan itu grup WhatsApp itu nanti silakan siapa aja ya mau yang penting yang jelas yang pertama itu ayah yang memiliki anak atau suami yang akan menjadi ayah. Gitu kan. Nah, berarti nggak sebelum nikah juga boleh gitu ya? Kan udah berkeluarga tuh. Udah keluarga, tapi proses. Gitu kan. Ada masuk ke istrinya hamil misalnya itu boleh. Itu boleh gitu untuk ininya. Ayah muda. Ayah milenial. Itu boleh untuk ininya. Dan siapapun, apakah harus yang beragama Islam? Enggak, siapapun, Hindu, Buddha, Kristen, kemudian yang lainnya itu silakan saja. Kenapa? Kita ingin memberikan manfaat seluas-luasnya kepada kawan-kawan juga. Kita kan bisa share di situ nanti untuk ininya. Dan nanti ada program-program yang mudah-mudahan kita juga bisa sampaikan gitu untuk ininya. Ini untuk orang-orang yang kepo sama Sahabat Ayah Lampung. Kira-kira mereka bisa tahu Sahabat Ayah Lampung itu dari apa aja? Media sosialnya kah atau sekretnya kah? Yang jelas untuk tahap awal ini sementara kita baru buat di grup WhatsApp yang pertama. Tapi kedepannya kita lagi nyiapkan tim. Itu yang pertama itu nanti rencananya ada untuk Salam di IG. Yang kedua Salam di TikTok. Kemudian yang ketiga juga nanti juga ada di Facebook.
ya Facebook, dan syukur-syukur nanti bisa di YouTube gitu. Nah, ini kan butuh orang yang Benar. Dan kita khusus bicara ayah dengan anak. Nah, itu jadi sehari-harian misalnya, nanti misalnya ayah itu sama anak main apa, itu nggak apa-apa kita ambil gitu, karena itu yang akan memberikan sebuah dampak positif kepada ya anak-anak dan generasi berikutnya. Yang selama ini tadi betul bisa jadi ada ayah tapi seolah-olah nggak ada ayah. Karena keberadaannya itu, fungsinya itu, perannya itu. Nah, itu nanti kita bicarakan lah gitu untuk ini pembukaan dulu ya, awal dulu. Mudah-mudahan bisa kedepannya siapa tuh banyak bergabung, itu insya Allah kita bisa berikan sesuatu yang memang manfaat buat mereka. Luar biasa ya. Aku ngerasa juga aku bisa sejauh ini berkarir, bisa sejauh ini untuk melaksanakan kehidupan. Itu aku jamin 80% pola pikir aku dipengaruhi oleh ayah. Gimana ayah ngedidik. Dulu aku waktu dipondokin, naik sama ayah naik mobil yang ada kandang ayamnya di dalam mobil itu, kita jalan ke Cirebon nyari pondok. Aku nanya sama ayah, "Ya, kok mobilnya kayak gini sih ya?" "Iya bang, ayah salah mobil," katanya. Ganti-gantian tidur, kepalaku yang kayak gini, nanti ayah nimpa, terus balikin lagi ayah yang gini, aku yang nimpa palanya, kayak gitu aja. Dan ini menarik ya menurutku. Ya tadi aku bilang 80% yang berperan dalam hidupku adalah ayah gitu. Ibu ada di mana di 20% itu, dan sikap-sikapku gitu. Cukup menarik ya teman-teman semuanya. Karyo ngebahas soal ayah panjang pasti. Kita punya cerita masing-masing soal ayah. Closing statement dari sahabat Ayah Lampung untuk ayah-ayah di luar sana yang ingin menjadi ayah dan yang telah menjadi ayah. Iya. Kami berharap bahwa sahabat Ayah Lampung ini, komunitas ini itu bisa dijadikan sarana ataupun wadah untuk kita berkomunikasi, silaturahim, edukasi, juga sharing ya, berbagi pengalaman-pengalaman kita. Bahkan kalau bisa sih kita juga ingin ada kepedulian juga kepada kawan-kawan yang lainnya gitu. Nanti ada salam peduli gitu kan. Kemudian juga ada kolaborasi dengan para komunitas-komunitas yang ada di Lampung ini seperti apa. Jadi kita nggak sendirian nih gitu kan. Jadi kita kalau udah kolaborasi itu lebih enak lah. Dan juga dibuka juga selebar-lebarnya untuk tempat konsultasi. Nah, dibagi mungkin ada kendala-kendala, ada masalah-masalah apa, ayah gitu ya, kita konsultasi, kita buka semampu kita. Nanti mudah-mudahan ini menjadi jalan ya keluar buat kawan-kawan yang lain, sehingga menjadi pemicu ataupun semangat ya untuk terus tetap menjadi ayah yang itu dicintai sama anaknya, sama keluarganya, dan tentunya menjadi teladan buat di lingkungan masyarakatnya. Menarik sekali. Sekali lagi aku bilang, ayah-ayah muda di sana dan yang telah menjadi ayah, ini ada komunitas bapak-bapak ya. Komunitas bapak-bapak yang bisa digabungin ini. Jadi nggak usah insecure pengen ngembangin diri, ada wadahnya nih. Namanya Sahabat Ayah Lampung. Karyo, ini menarik pembicaraan. Aku pengen ngobrol panjang tentang salam ini, teman-teman semua. Bagi yang pengen bergabung, ini ada kontaknya di sini ya. Iya. Di sini ya? Ya di sini lah, kurang lebih di sini. Nanti dibikin, diedit di sini pokoknya ya. Itu ada consulting ya. Consulting ya, konsultasi tentang perkembangan anak pun ngebahas soal ayah. Demikian, Karyo, terima kasih banyak telah hadir di podcast 20 menit kurang ini atau 20 menit lebih ini. Saya Muhammad Fajar Gosyazen, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.